Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Sukma Ayu Vida Putri dengan NIM 202401111035 dari Prodi Teknik Informatika. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang penjelasan yang mencakup aspek metodologi manajemen atau teknis pengembangan sistem yang menggunakan kerangka PREP. Di sini saya sudah memiliki empat pilar utama, yaitu yang pertama, esensi rekayasa perangkat lunak; dua, karakteristik model posesif perspektif versus agile; yang ketiga, rekayasa kebutuhan atau recruitment engineering; dan yang keempat, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, dari keempat tersebut, saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya. Yaitu, poin pertamanya, kebutuhan fungsional mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh sistem, fitur, atau perilaku spesifik. Sedangkan kebutuhan non-fungsional mendefinisikan bagaimana sistem tersebut berkinerja, atau batasan kualitas, karakteristik teknis, dan standar operasionalnya. Alasannya, yang pertama, aspek teknis arsitektur sistem. Kebutuhan fungsional biasanya langsung diterjemahkan menjadi baris kode fungsi program, kelas OOP, atau komponen UI, seperti fungsi, tombol, atau kalkulasi logika. Namun, kebutuhan non-fungsional seperti keamanan dan performa menentukan arsitektur infrastruktur sistem secara keseluruhan, seperti pemilihan framework, desain database, penggunaan skripsi, hingga strategi staging dan penyeimbangan beban atau load balancing. Aspek manajemen kualitas. Sistem yang memenuhi kebutuhan fungsional tetapi mengabaikan kebutuhan non-fungsionalnya akan menjadi produk yang gagal pakai. Sebuah aplikasi bisa saja memiliki fitur yang lengkap, tetapi jika kebutuhan waktu 30 detik hanya untuk membuka satu halaman, pengguna akan langsung meninggalkan aplikasi tersebut. Poin pertamanya yaitu di sini fungsional versus non-fungsional dengan ikon visual yang membedakan kedua, misalnya ikon fitur tombol untuk fungsional dan ikon perisai atau jam grafik untuk non-fungsional. Yaitu kita masuk ke poin pertamanya, yaitu poin dalam rekayasa perangkat lunak. Kebutuhan fungsional mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh sistem atau fitur spesifik, apa saja yang disediakan. Sebaliknya, kebutuhan non-fungsional mendefinisikan bagaimana sistem tersebut beroperasi yang mencakup batasan kualitas seperti keamanan, performa, ketersediaan, hingga stabilitas sistemnya. Alasannya yaitu slide menampilkan dua kolom analisis, aspek teknis atau arsitektur dan aspek manajemen atau kualitas. Guna animasi poin demi poin saat saya menjelaskannya. Mengapa pemisah kedua jenis kebutuhan ini sangat kritis dalam pengembangan sistem? Ada dua alasan utamanya, yaitu yang pertama, dari aspek teknis dan arsitektur, kebutuhan fungsional biasanya langsung dieksekusi menjadi baris kode program, kelas OOP, atau fungsi database. Namun, kebutuhan non-fungsional menentukan arsitektur infrastruktur secara menyeluruh. Kebutuhan ini mendikte bagaimana kita memilih server, menerapkan enskripsi, atau mengatur strategi caching. Dan yang kedua, dari aspek manajemen kualitas, sebuah aplikasi bisa saja memiliki fitur yang sangat lengkap. Tetapi, jika aplikasi tersebut membutuhkan waktu 30 detik hanya untuk membuat satu halaman atau datanya mudah bocor, maka sistem tersebut akan dianggap gagal oleh penggunanya. Studi kasusnya yaitu di sini saya memilih sistem kasir toko berbasis web buat tabel perbandingan di slide yang memisah fitur dengan batas kualitas untuk memperjelas visualisasinya. Sebagai contoh nyata, mari kita bedah analisis kebutuhan dalam pengguna sistem kasir toko berbasis web. Di satu sisi, kita memiliki kebutuhan fungsional. Ini adalah fitur-fitur utama yang wajib ada agar bisnis kasir berjalan. Contohnya, sistem harus dapat menghitung total belanja secara otomatis saat barcode dipindahi. Sistem harus dapat mencetak struk fisik setelah pembayaran sukses, dan admin harus bisa menambahkan data produk baru ke database. Di sisi lain, kita memiliki kebutuhan non-fungsional yang menjaga kualitas fitur tersebut. Contohnya, dari segi performa, waktu respon pencarian barang tidak boleh lebih dari 1 detik.
Dari segi keamanan, semua kata sandi pengguna wajib di-hash menggunakan algoritma baik web dan jaringan harus menggunakan protokol HTTPS. Serta dari segi ketersediaan, sistem kasir harus tetap menginput transaksi secara offline menggunakan teknologi ProSwift Web App jika koneksi internet toko mendadak terputus. Poinnya, menampilkan ringkasan visual berupa kesimpulan 2 kalimat lalu transisi kembali ke kamera yang menyorot. Kembali ke poin penegasan, kebutuhan fungsional adalah tentang fungsionalitas dan alur kerja, sedangkan kebutuhan non-fungsional adalah tentang pengalaman, keandalan, dan reputasi sistem. Keduanya harus dianalisis secara seimbang sejak awal proyek agar sistem dan dibangun tidak hanya kaya akan fitur, tetapi juga kokoh secara arsitektur teknis. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.